Hai, kembali lagi di channel ini ya. Oke, hari ini admin akan membahas film yang berjudul The Yin Yang Master Dream of Eternity yang keluar pada tahun 2020. Film ini disutradarai oleh Guo Jingming dan sosok sentral dalam cerita ini dimainkan oleh Mark Chow, Alan Den Lang, Jessie Lee, Wang Duo, dan Olivia Wang. Nah, wajah Olivia Wang ini mirip artis Indonesia loh. Kalau ada yang tahu bisa tulis di kolom komen di bawah ya. Konten ini berisi spoiler ya. Kalau tidak mau kena spoiler, bisa langsung nonton filmnya. Cerita ini dibuka dengan sosok Jingming yang gagal berlatih mantra pelindung dari kecil hingga dewasa. Yang dikuasainya justru mantra perpindahan, dan diuji langsung oleh gurunya. Pada saat yang bersamaan, ular bencana bereaksi dan Jingming langsung dilempar ke tempat lain oleh gurunya. Gurunya pun langsung memanggil roh anjing salju, roh emas, roh pelukis gila untuk menandingi ular bencana. Saat semua murid datang, ular bencana menyerang mereka dan hanya Jingming yang tidak bisa menggunakan mantra pelindung. Gurunya pun mengorbankan dirinya dan terkena racun ular bencana. Dalam situasi yang genting, roh emas mengorbankan dirinya untuk menghentikan pergerakan ular bencana. Saat mendekati akhir hidupnya, sang guru menjelaskan tentang ular bencana. Ternyata ular bencana sudah ada sejak 300 tahun yang lalu dan masih hidup sampai saat ini. Yang dikalahkan sebelumnya oleh roh emas hanya bayangannya saja. Ular bencana disegel oleh 4 klan di kota kekaisaran dan menempatkan patung naga nila kandi, burung vermilion, harimau putih, dan kura-kura hitam sebagai penjaganya. Scene ini adalah scene pertama kalinya Jingming bertemu dengan Boya. Mereka berdua memiliki kemampuan dan persepsi yang berbeda tentang siluman. Karakter Boya lebih ingin membasmi semua siluman, sedangkan Jingming melihat siluman dari sikap dan perilakunya. Karena perbedaan ini, pada pertemuan pertama mereka sudah saling bertarung untuk mempertahankan prinsip masing-masing. Pada adegan ini, siluman batu pembunuh sengaja menunggu Jingming karena ingin membalas budi dengan menjadi roh pelindungnya. Kabar tentang akan bangkitnya ular bencana membuat Boya mendapatkan titah dari ratu untuk melindungi kota kekaisaran. Setibanya di istana, Boya bertemu dengan Jingming dan langsung menantangnya untuk berduel. Selain karena Jingming enggan meladeni Boya, duel itu pun urung ketika Long Yi datang. Dan beberapa saat kemudian, He Souye datang dan mempersilahkan mereka untuk istirahat. Pagi harinya sebelum menghadap sang ratu, salah satu dari 4 master untuk ritual menyembah langit yaitu Hongruo ditemukan telah tewas oleh petugas istana. Saat menghadap sang ratu, Putri Zhang Ping diberikan tanggung jawab oleh ratu untuk melakukan investigasi atas kematian Master Hongruo dan ritual menyembah langit. Saat melakukan investigasi terhadap jenazah Master Hongruo, terlihat bekas luka merupakan ulah dari siluman. Tetapi karena Departemen Pengamatan Langit merupakan tempat yang seharusnya paling aman dari siluman, maka Long Yi mencoba menggunakan kecebong pelacak miliknya untuk investigasi. Setelah kasus Master Hongruo mengalami jalan buntu, Putri Zhang Ping memerintahkan mereka semua fokus pada ular bencana dan ritual menyembah langit. Boya, Long Yi, dan He Souye mulai mengumpulkan roh siluman untuk membangkitkan para penjaga. Sedangkan Jingming lebih tertarik mencari tahu tentang ular bencana. Saat tengah malam,
Qingming menemui He Suye untuk mendiskusikan tentang kematian Master Hongruo dan bertanya tentang ratu. Saat itu, Qingming mengetahui bahwa He Suye adalah roh penjaga milik gurunya untuk melindungi ratu. Pagi harinya, Boya melihat Qingming yang sedang menyusun fakta tentang ular bencana di kota kekaisaran. Kemudian, setelah mendapatkan surat yang entah dari siapa, Qingming dan Boya bergegas ke tempat Putri Sangping dan menemukan Putri sedang pingsan. Ternyata, Putri Sangping diserang oleh cacing yang memakan hasrat manusia. Untuk menyelamatkan sang putri, cacing itu dipindahkan ke tubuh Qingming. Dan setelah itu Qingming berusaha untuk mengeluarkannya dibantu oleh Boya. Roh cacing itu pun digunakan untuk membangkitkan penjaga kota kekaisaran, yaitu Naga Nila Kandi. Sore harinya, Ratu datang ke tempat Putri Sangping. Di saat yang bersamaan, Putri Sangping juga berterima kasih kepada Qingming atas yang terjadi hari ini. Kemudian, mereka diminta untuk pergi. Beberapa saat kemudian, lingkaran pelindung istana rusak dan menarik perhatian Qingming dan Boya. Kemudian mereka bergegas ke tempat ratu, dan di sana sudah ada Long Yi dan He Suye yang sedang bertarung. He Suye menuduh Long Yi ingin membunuh ratu, tetapi sebelum Long Yi mengatakan kebenaran, dia sudah terbunuh oleh siluman lain dan meninggalkan pesan, ratu adalah putri kepada Qingming. Karena banyaknya kejanggalan, Qingming datang menemui Boya untuk berdiskusi. Qingming sekarang menaruh curiga terhadap Putri Sangping, sedangkan Boya curiga terhadap He Suye. Sedangkan di tempat yang berbeda, Putri Sangping marah terhadap He Suye karena membohonginya tentang siluman rambut dan menutupi kebenaran. Hari berikutnya, demi mendapatkan kebenaran, Qingming dan Boya akan bertanya ke masing-masing orang yang mereka curigai. Namun, sebelum mereka pergi, Qingming memberikan Boya mantra Yin dan Yang yang digunakan oleh gurunya untuk menciptakan roh penjaga, dan juga mantra mata, sedangkan Boya memberikan telinga ajaib untuk berjaga-jaga. Saat bertemu Putri Sangping, Qingming menceritakan tentang pedang Fang Yue, dan emosi Putri semakin meluap-meluap ketika melihat Fang Yue. Saat ingin bercerita kepada Qingming, Putri Sangping terbunuh oleh siluman rambut. Dengan cepat Qingming mengejar siluman rambut dan mengetahui bahwa siluman tersebut adalah roh penjaga yang ingin balas dendam atas kejadian 60 tahun silam. Saat Boya bertemu He Suye, Boya memerintahkan untuk memotong tangan kanannya untuk membuktikan kalau roh penjaga tidak bisa berkhianat. Namun ternyata Putri Sangping tidak bisa mati karena sebenarnya Putri adalah ratu atau wadah dari ular bencana. Tibalah waktu kebangkitan ular bencana. Putri Sangping atau yang sebenarnya adalah ratu pergi bersama He Suye. Saat ingin menghentikan kemunculan ular bencana, Qingming dan Boya dipindahkan ke sebuah makam oleh He Suye. Beruntung sebelumnya Boya memberikan telinga ajaib sehingga mereka bisa berkomunikasi, dan Boya diminta untuk menggunakan kertas mantra yang pernah diberikan Qingming untuk menyelamatkannya. Proses kebangkitan ular bencana mirip seperti proses persalinan. Ratu melahirkan ular tersebut dan He Suye melindunginya dari pedang Fang Yue. Kemudian, ular bencana digunakan oleh He Suye untuk membebaskan dirinya dari mantra dan memperkuat dirinya. Ular bencana pun muncul, dan dari 4 penjaga yang seharusnya mengurung ular tersebut,
hanya 3 yang aktif. Ular bencana yang bergerak keluar kota kekaisaran menghancurkan yang ada di sekitarnya. Hal ini membuat ratu merasa bersalah dan ingin mengakhiri bencana ini. Qingming dan Boya pun datang. Dengan cepat Qingming memanggil roh penjaga untuk bertarung melawan ular bencana dan He Suye. Pertarungan ini memang tidak seimbang. Ular bencana yang sejatinya memang kuat karena hasrat jahat dari manusia ditambah kemampuan He Suye membuat roh penjaga Qingming dikalahkan dengan mudah. Ular bencana tidak bisa dihentikan. Boya pun akan berkorban untuk menghidupkan roh burung vermilion serta mengaktifkan pelindung kota kekaisaran. Dan di saat yang sama, roh pelukis gila pun tewas. Usaha Boya membuahkan hasil. Pelindung yang tadinya belum sempurna sekarang sudah tertutup, sehingga ular bencana tidak bisa pergi kemana-mana. Boya pun menjadi roh burung vermilion dan langsung dijadikan roh pelindung oleh Qingming. Pertarungan yang sengit pun terjadi antara Boya yang sudah menjadi roh burung vermilion dengan He Suye atau ular bencana. Qingming kemudian mencari ratu. Ternyata ratu dalam pengaruh ilusi sehingga lupa dengan apa yang terjadi di kota kekaisaran. Karena rasa rindu yang besar ratu terhadap Songqing, kemudian Qingming memperlihatkan memori sebelum gurunya meninggal, di mana sang guru menitipkan pedang Fang Yue kepada ratu. Qingming membawa ratu kembali ke kota kekaisaran dan melihat pertarungan masih berlangsung, kemudian memberikan pedang Fang Yue kepada Boya. Boya melemparkan pedang tersebut namun berhasil ditahan oleh He Suye menggunakan mantra pelindung. Melihat kekacauan yang terjadi, ratu memutuskan mengakhiri hidupnya yang membuat mantra pelindung He Suye lemah dan tertusuk oleh pedang Fang Yue. Ular bencana pun lenyap, tetapi He Suye masih hidup dan melempar pedang Fang Yue ke Qingming. Qingming yang tidak bisa menggunakan mantra pelindung tertusuk pedang. Namun, saat Qingming bertekad melindungi Boya, Qingming bisa menggunakan mantra pelindung yang sebenarnya dan mengalahkan He Suye. Pada akhir scene ini, setelah semua pertempuran yang terjadi di kota kekaisaran, Qingming pun akan kembali ke tempat asalnya, dan Boya tetap menjaga kota kekaisaran. Film fantasi karya sutradara Guo Jingming ini merupakan adaptasi novel On Myoji dari penulis populer asal Jepang yaitu Bakuyume Makura. Selain film ini, rencananya tahun 2021 atau tahun ini akan ada film lain yang mengadaptasi dari video gamenya dengan judul yang sama yaitu The Yin Yang Master. Saya pribadi melihat film ini sangat bagus ya. Sutradaranya pandai membuat penonton penasaran. Fantasinya juga dapat banget dengan latar belakang kerajaan tempo dulu. Dan menurut saya juga ada alur cerita yang sedikit membingungkan. Contohnya, saat Qingming membawa Boya keingatan tentang gurunya, dan saat Qingming membawa Ratu Fang Yue keingatan tentang gurunya juga, di situ ada dua versi cerita yang berbeda, padahal dari orang yang sama. Ya, mirip-mirip gosip ibu-ibu komplek ya. Cerita ini beda, cerita itu beda. Tapi, tetap tidak mengurangi epic film ini ya. Nah, bagi teman-teman yang punya pendapat lain, bisa tulis di kolom komentar. Akhir kata, saya Dika, pamit undur diri.